Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang rangkuman tugas dari pertemuan 1 sampai 6 dengan mata kuliah yaitu penelitian sistem informasi. Next. Di sini ada anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, yaitu Rofi Udawalikram. Yang kedua ada Saiful As'ad, dan yang ketiga ada Pandu Raisa Mahendra. Yang pertama, pertemuan 1. Dari soal yang pertama, merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data disebut dengan jawaban yaitu adalah hipotesis penelitian. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian atau purpose of study, serta batasan penelitian. Kemudian dari soal tersebut mendapatkan jawaban yaitu pendahuluan. Kemudian yang ketiga adalah merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian disebut dengan yaitu jawabannya adalah abstrak. Kemudian yang kedua ada hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0 atau H0 dan hipotesa 1 atau H1 adalah kemudian jawabannya adalah hipotesa operasional. Soal yang kelima yaitu isu dari riset dapat berupa yaitu dapat berubah permasalahan yang akan diangkat. Kemudian untuk soal yang keenam, formulasi permasalahan, cari literatur, evaluasi data, analisis, dan interpretasikan merupakan jawabannya adalah yaitu langkah-langkah dalam literatur review. Kemudian yang ketujuh, berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian disebut yaitu literatur review juga. Kemudian untuk soal ke-8, untuk mencari suatu dalam kerangka pemuasan akademi seseorang, memuaskan perhatian, serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Memenuhi keinginan sosial dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat adalah dari soal tersebut, maka didapat jawaban yaitu perumusan masalah. Kemudian untuk yang soal 9, merupakan suatu kerangka konsep untuk melakukan analisis fakta yang dikumpulkan dalam penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan yang diambil, yaitu dengan jawabannya adalah tinjauan pustaka. Kemudian untuk soal yang 10, membahas penemuan dari hasil penelitian, mengintegrasikan penyajian, pengolahan, dan interpretasi, serta membuat outline dari hasil pengolahan data seperti tabel, grafik, gambar, dan lainnya disebut yaitu dari hasil semua itu yaitu dapat jawabannya adalah hasil dan pembahasan. Kemudian di pertemuan 2, untuk melihat format penulisan, sistematika laporan kemajuan dan laporan akhir PKM dapat didownload buku pedoman PKM pada web http://kemendikbud.go.id. Kemudian untuk yang kedua, program kreatif mahasiswa berbasis iptek adalah yaitu PKM-KC atau PKM Karya Cipta. Kemudian yang ketiga, berikut adalah aturan penulisan dalam pembuat laporan kemajuan PKM tahun 2021 kecuali yang tidak boleh yaitu menggunakan huruf Arial atau font Arial. Kemudian yang keempat, buku pedoman PKM yang berisi aturan serta sistematika penulisan proposal PKM dapat didownload pada http://kemendikbud.go.id. Kemudian yang kelima, program kreativitas mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah disebut yaitu PKM AI atau PKM artikel ilmiah. Kemudian program kreativitas mahasiswa dapat membantu masyarakat disebut PKM PM atau pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketujuh, berisi penjelasan manfaat artikel ilmiah, peluang perolehan hak kekayaan intelektual atau sejenisnya, dan atau manfaat terhadap aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain disebut yaitu potensi hasil. Soal yang ke-8 yaitu berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk penilaian kemajuan PKM atau PKPI 2 kecuali
yang bukan berarti yaitu mengunggah video presentasi pada akun Instagram. Yang kemudian yang ke-9 merupakan upaya untuk pencapaian target 100% kegiatan adalah yaitu dengan jawaban rencana tahapan berikutnya. Kemudian soal nomor 10, program yang dibuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah pengolahan Direktorat Belmawa untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi disebut yaitu PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Next. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, maka penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Pandu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang Rofi. Sini saya akan membahas tentang pertemuan ketiga. Yang pertama adalah berapakah jumlah maksimal mahasiswa dalam satu kelompok skripsi program kreatif mahasiswa? Jawabannya ialah 3 orang. Yang kedua, yang bukan ketentuan pada format pengetikan penulisan skripsi adalah margin kiri 3 cm. Yang ketiga, berisi tentang solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem, aspek penelitian, pembahasan selanjutnya disebut saran-saran. Baik, lanjut. Suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, STEMIK, bersama mandiri secara keseluruhan disebut skripsi. Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari survei, observasi, pengukuran, dan analisisnya. Data dapat dijelaskan dalam bentuk tabel atau gambar pada outline skripsi PKMP. Berada pada bagian hasil dan pembahasan. Yang keenam, luaran penelitian pada outline skripsi PKMP berupa artikel ilmiah. Baik, lanjut. Yang ketujuh, skripsi yang membahas tentang penelitian pengabdian masyarakat sama halnya dengan penelitian yang diselenggarakan oleh Ditlitabmas, Ditjen Dikti adalah PKM. Lalu 8, outline skripsi PKM yang bertujuan untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif sebagai bekal berwirausaha disebut kewirausahaan. Ke-9, proses bimbingan skripsi minimal dilaksanakan sebanyak berapa pertemuan? 8 pertemuan. Manakah 10, manakah yang bukan outlet skripsi program kreativitas masyarakat PKM? Ialah PKMKK. Baik, lanjut. Pertemuan 4. 1. Suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan disebut bisnis model canvassing. Yang kedua, berisikan tampilan output pada aplikasi yang telah jadi atau siap dioperasikan disebut implementasi. Yang ketiga, berisi batasan serta proses-proses yang dibahas pada saat membangun startup disebut ruang lingkup. Lanjut. Yang keempat, ada merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan disebut key partnership. Yang kelima, merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan mesin, fasilitas pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan posisi nilai bagi konsumen disebut key resource. Yang keenam, berisi solusi atas permasalahan umum dan khusus terkait aplikasi yang dibuat disebut latar belakang. Merupakan bagaimana perusahaan yang mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition disebut channel. Lanjut. Lalu yang ke-8, dalam bisnis model canvassing terdapat berapa dimensi model bisnis? Ada 9. Yang ke-9, merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utama secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah disebut value proposition. Merupakan 10, merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis disebut cost structure. Baik, lanjut. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Bang Saiful Asyad. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan kelima. Nomor 1, pengumpulan data pakar dan algoritma sistem pakar terdapat pada bab berapa di dalam outline skripsi program session, yaitu terdapat pada bab 3. Nomor 2, merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, disebut metode pengumpulan data. Yang ketiga, sampel yang baik, yaitu sampel yang akurat dan tepat. Yang keempat, menjawab permasalahan yang ada dan memastikan apakah tujuan dari penelitian tercapai atau tidak, disebut kesimpulan. Nomor 5, outline skripsi perancangan program session terdiri dari berapa bab? Yaitu terdiri dari 5 bab. Nomor 6, berdasarkan permasalahan yang sudah diketahui, selanjutnya dijelaskan hubungan suatu masalah dengan masalah yang lainnya, disebut identifikasi permasalahan. Nomor 7, skripsi yang membahas tentang penerapan metode dalam suatu sistem yang dibahas dalam sistem mata kuliah, dalam beberapa mata kuliah seperti sistem pakar, sistem pendudukan keputusan, atau SPK, data mining, audit sistem informasi, disebut penelitian ilmiah. Nomor 8, berisi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian, tapi di dalam peristiwa tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, disebut latar belakang masalah. Nomor 9, berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas, disebut tinjauan pustaka. Dan yang terakhir, nomor 10, berisikan solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem, dan aspek penelitian, disebut saran-saran. Selanjutnya yaitu pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 6, nomor 1, berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas, disebut tinjauan pustaka. Nomor 2, skripsi yang membahas tentang perancangan sistem perusahaan maupun instansi beserta dengan pembuatan program desktop atau web programming, disebut perancangan sistem program bisnis. Nomor 3, merupakan semua bentuk dokumen yang terlibat dengan sistem yang dibahas. Lampiran dari dokumen sistem berjalan diletakkan dalam lampiran A secara berurutan, disebut spesifikasi dokumen sistem berjalan. Nomor 4, menjelaskan tentang kebutuhan hardware dan software standar yang akan digunakan untuk dapat menjalankan sistem usulan, disebut spesifikasi hardware dan software. Nomor 5, menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan dan menentukan apakah program yang dibuat termasuk program terstruktur atau pemrograman berbasis objek, disebut desain. Nomor 6, menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk keuntungan diantaranya, disebut komponen diagram. Soal nomor 7, mendeskripsikan proses pengujian yang akan dilakukan dengan menggunakan black box testing, disebut dengan testing. Nomor 8, mengidentifikasikan kebutuhan sistem yang terkait dengan aplikasi terkait rancangan database, software arsitektur, dan user interface yang akan dibuat, disebut metode penelitian. Nomor 9, menggambarkan hubungan antar tabel yang dibuat beserta relasi antar tabel. Dalam penggambarannya boleh menggunakan data model atau entity relationship diagram, disebut desain. Dan soal terakhir, menganalisa semua kebutuhan yang dibutuhkan termasuk dokumen dan interface yang diperlukan guna menentukan solusi perintil lunak atau software yang diperlukan yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem, disebut analisa kebutuhan sistem. Baik, itu saja dari kelompok kami untuk rangkuman tugas dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Selanjutnya untuk proposal PKM saya kembalikan lagi ke Bang Rocky. Baik, terima kasih kepada Bang Saiful yang sudah menjelaskan pertemuan 5 dan 6. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu tentang program kreativitas mahasiswa
yang berjudul dari kelompok kami, yaitu rancang bangun sistem penjualan produk kerajinan kreatif menggunakan pengolahan limbah plastik rumah tangga. Membangun sistem penjualan produk kerajinan kreatif dari limbah plastik. Kemudian di sini adalah latar belakang permasalahan, yaitu menjadikan sampah plastik sebagai peluang usaha. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Sampah plastik di Indonesia mencapai hingga 4,8 ton per tahun. Dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia belum mampu untuk mengatasi hal tersebut dengan baik. Plastik merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Sampah plastik akan berdampak negatif terhadap lingkungan karena tidak dapat terurai dengan cepat, sehingga sampah plastik sering menjadi penyebab bencana alam, salah satunya yaitu banjir dan lain-lain. Penanganan dilanjutkan. Penanganan sampah plastik di Indonesia masih belum tepat karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah plastik begitu saja di sungai, dibakar di ruang terbuka, dan tidak dikelola oleh tempat pembuangan sampah yang resmi. Dan masih banyak juga sampah plastik yang menjadi sumber utama pencemaran sungai dan laut. Mungkin ini bisa jadi kurangnya edukasi untuk masyarakat, sehingga membuang sampah plastik masih sering disepelekan atau dianggap remeh. Kemudian lanjut, next. Maka dengan ini, dalam berusaha mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia, dibuatlah sebuah terobosan, yaitu membuat sebuah kerajinan yang unik dan kreatif, namun bermanfaat dalam usaha pengurangan limbah plastik tersebut menjadi berbagai benda yang bermanfaat seperti tas, hiasan rumah, lampu hias, keranjang, dan masih banyak yang lainnya. Kerajinan kreatif dari limbah plastik menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya kerajinan sampah plastik tersebut dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar dan menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat juga tentang bahaya dari dampak sampah plastik tersebut. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Pandu Raisa Mahendra untuk bagian menjelaskan rumusan masalah. Silakan kepada Bang Pandu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah dari proposal PKM kita, kelompok kita. Rumusan masalah dari PKM kita ialah yang akan dibahas kali ini merupakan bagaimana cara mengurangi limbah plastik yang semakin hari semakin bertambah. Bagaimana membangun sistem penjualan produk kerajinan kreatif menggunakan limbah plastik rumah tangga berbasis riset ataupun mobile. Lalu bagaimana cara membangun dashboard yang berbasis UX dan UX bagi user yang sederhana namun dapat berdampak luas bagi lingkungan. Baik, lanjut. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, internet. Internet merupakan kumpulan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya dalam sebuah jaringan komputer yang berbeda di seluruh dunia. Lalu kedua ada HTML, Hypertext Markup Language. Adalah bahasa pemrograman yang terstruktur dan dikembangkan untuk membuat halaman website sehingga dapat diakses dengan menggunakan web browser. Lanjut. Lalu ada web blog atau blog yang istilah panjangnya adalah web dan blog. Blog merupakan suatu aplikasi berbasis web yang berisi kumpulan tulisan yang dapat diposting pada sebuah halaman web. Lalu ada aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna lainnya. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android yang menawarkan layanan aplikasi. Lanjut. Kali ini akan dilanjutkan oleh Saudara Saiful Arsyad. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan di bagian metode pelaksanaan pada PKM yang kami garap. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana kita mengumpulkan ide-ide untuk merencanakan PKM yang kita garap, ide-ide kita kumpul, lalu kita ketika ide terkumpul, kita akan mengumpulkan data dengan cara observasi melalui internet untuk melihat website-website yang berkaitan dengan PKM yang kami garap. Lalu kita membuat sebuah prototipe-nya. Dan ketika prototipe jadi, kita lanjut ke perencanaan sistem atau perancangan sistem yang dimana kita merancang sistem seperti database-nya, relasi antar database-nya, dan juga use case-nya seperti apa, dan sistem yang lainnya. Ketika perancangan sistem selesai, kita selanjutnya yaitu pembuatan program yang dimana kita memilih atau menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP atau menggunakan Python atau bahkan mungkin JavaScript, Node.js gitu. Ketika pembuatan program selesai, itu kita uji coba dan evaluasi. Apabila ada bug yang terdapat pada program tersebut, kita perbaiki di bagian maintenance. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekarang adalah kesimpulannya. Kita dapat simpulkan bahwa dengan adanya pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan kreatif dapat menjadi peluang usaha atau juga mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar kita. Dan sistem atau website atau aplikasi yang akan dibuat akan mempermudah proses penjualan dan juga pemasaran produk dari kerajinan kreatif. Di dalam website tersebut juga memberikan informasi atau tutorial cara pengolahan sampah plastik menjadi sebuah kerajinan kreatif. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya yaitu Q&A atau beberapa pertanyaan yang kami dapatkan dari media sosial. Nah, di sini ada 5 pertanyaan terbaik yang kami pilih. Pertanyaan pertama, kerajinan apa saja yang dapat dibuat dari sampah plastik? Yang dimana tentunya banyak sekali produk yang dapat dibuat dari mengolah sampah plastik. Seperti contohnya sebuah tas, dan juga ada lampu hias, ada juga sebagai bunga, ada juga sebagai keranjang, dan juga bahkan mainan, dan masih banyak lagi yang bisa dibuat dengan adanya sampah plastik. Dan soal yang kedua, apakah selain dari kerajinan plastik bisa menjual kerajinan lain ketika aplikasinya atau webnya sudah ada? Dan rencana yang kita buat ini khusus untuk kerajinan plastik, atau misalkan untuk kerajinan lainnya mungkin bisa dikembangkan untuk kedepannya apabila PKM yang kita garap itu lolos dan dapat pendanaan. Dan untuk soal selanjutnya saya serahkan kepada saudara Bang Pandu untuk menjawab soal nomor 3 dan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ada kesempatannya. Apakah soal pertanyaan terbaik nomor 3? Apa keuntungan kalian sebagai pembuat atau pemilik aplikasi jika aplikasi tersebut sudah berjalan? Aplikasi dapat menguntungkan bagi pemilik dan pembuat kerajinan, di mana pembuat kerajinan dapat menghasilkan keuntungan dari penjualan yang dibelikan. Lalu pertanyaan yang nomor 4, apa keunggulan dari aplikasi yang kalian buat
Jawabannya ialah dapat memudahkan para pengrajin dalam melakukan penjualan maupun orang yang ingin membeli produk, di mana dengan gampangnya tanpa harus keluar rumah, sehingga dengan adanya aplikasi tersebut ini dapat memudahkan dari kedua pihak dalam proses penjual belinya. Lalu pertanyaan nomor 5 akan dilanjut oleh Saudara Rofiul. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada Bang Pandu. Kemudian soal nomor 5 yaitu, apa hubungan dari PKM yang kalian garap dengan bidang ilmu atau jurusanmu? Hubungan PKM tersebut adalah kami melakukan PKM tersebut sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah, yaitu mata kuliah penelitian sistem informasi. Dan di mata kuliah kami itu kami juga belajar tentang bagaimana cara membuat database atau pengkodingan, sehingga dengan cara tersebut kami bisa memberikan sebuah layanan website maupun aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, sehingga dengan adanya aplikasi tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan penjualan maupun sebagai masyarakat yang ingin membeli. Kemudian dengan itu adanya hubungan hasil belajar mata kuliah teknologi informasi dengan pemahaman dalam membuat media pembelajaran seperti PKM. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurang dalam menjelaskan penjelasan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.